بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, di antara kaidah yang juga bermanfaat dalam memahami nama-nama Allah Al-Husna yang baik-baik, bahwasanya dalam bab ini anna asma Allah Al-Husna kullaha mukhtassatun billahi azza wajalla. Semua nama-nama Allah yang indah itu adalah milik khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idhafatuha ilaihi ta'ni ikhtissasu biha. Ketika semua nama-nama itu disandarkan kepada Allah, menunjukkan bahwasanya itu semua ada kekhususan milik Allah semata. Karena Allah begitu banyak namanya. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallah amma yusyrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru, dan seterusnya, Ar-Rahmanur Rahim. Semua nama-nama tersebut disandarkan kepada Allah, maka menunjukkan kekhususan nama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Falahu subhanahul kamal mutlaq, maka hanya milik Allah lah kesempurnaan yang sepenuhnya, yang utuh. La syarika lahu wa la samiyalah, tak ada sekutu baginya, tidak yang dapat menandinginya, wala mathil, yang dapat sama dengannya. Ta'ala Allah an dzalik, Allah Maha suci daripada segala macam bentuk keserupaan dengan makhluknya, kesamaan dengan makhluknya. Yadullu dzalika qaulu ta'ala, hal itu ditunjukkan oleh firman Allah, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah semua nama-nama yang baik. Dahulu kita sebutkan bahwasanya Allah nama-namanya baik disebabkan karena nama-nama Allah itu ya dalamnya ada terkandung berbagai macam sifat, bukan hanya sekedar nama. Kita menyebut dengan bahasa Arab a'lamun wa awsaf. Ya, itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu lahul asmaul husna, juga sesuai dengan firman yang lain, lahul asmaul husna, milik Allah Subhanahu wa taala semua nama-nama yang baik, karena adanya dua hal tersebut. Adapun makhluk boleh saja nama-namanya baik, tapi terkadang tak sesuai dengan apa adanya, ya. Dan andai kata hal itu baik, tak sempurna sebagaimana nama Allah, ya, tak sempurna sebagaimana nama Allah Jalla wa Ala. Namanya Malik, ya. Siapa namanya? Malik. Apa artinya? Raja. Namanya bagus, tapi ternyata tak jadi raja dia. Inilah manusia, inilah makhluk. Kalaupun benar dia memang seorang raja, namanya Malik, dan memang dia raja, kerajaannya terbatas, ya, dibatasi oleh musuh-musuhnya yang lain atau raja-raja yang lain, maka tak sempurna. Karena itulah dikatakan dalam bab ini hanya milik Allah lah semua nama-nama yang husna. Segala nama-nama tersebut jika disandarkan kepada Allah menunjukkan itu adalah milik Allah secara utuh, secara sempurna, ya. Tak sebagaimana makhluk yang nama-namanya tak sempurna, sekalipun terkadang baik, tapi tak sempurna kandungan sifat yang terdapat dalamnya. Kalaupun ada, terkadang tak ada. Namanya Malik, artinya apa? Raja. Tapi kerjanya apa? Kerjaan yang paling parah. Apa? Ya, tukang sampah. Namanya Malik, tapi kerjanya apa? Tukang sampah. Ya. Wa taqdimul jari wal majrur yufidul qasr. Dalam bahasa Arab didahulukannya jar wa majrur. Ya, antum perhatikan walillahi itu namanya jarun majrur. Lam itu harfu jar, membuat isim setelahnya baris bawah. Jika didahulukan jar wa majrur yufidul qasr, menunjukkan kekhususan. Ya, baik dari ayat walillahil asmaul husna maupun lahul asmaul husna, semuanya dahulukan dengan jar wa majrur. Ini menunjukkan kekhususan ini semua hanya milik Allah. Ay qasru kamal hasani thabit ila asma'i subhanahu alaihi. Menunjukkan kekhususan semua nama-nama yang baik itu hanya
layak disandang Allah tabaraka taala semata. Amma hukmu tasmiyatul bashar, adapun hukum menamakan makhluk, menamakan manusia bi asma'illah, dengan nama-nama Allah, fal amru fi hadza yakunu ala wajhain, maka dalam hal ini dia dibagi menjadi dua perkara. Ada nama-nama Allah yang boleh makhluk menamakan diri dengannya, tapi ada nama-nama yang tak boleh kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun makhluk menyandang nama tersebut, tapi tak sempurna sebagaimana yang tadi kita telah bahas. Ya. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya Allah, tak boleh dinamakan makhluk dengannya. Al-Khaliq, tak boleh. Sang pencipta, tak boleh makhluk namanya Al-Khaliq, karena itu hanyalah nama Allah. Kalaupun ada makhluk bernama Al-Khaliq, hukumnya haram, kecuali jika dia mau sandarkan sebelumnya kata-kata Abdul Khaliq, boleh, bagus. Ini hamba Tuhan sang pencipta, tapi menamakan Al-Khaliq tak boleh. Ar-Rahman itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh menamakan orang Ar-Rahman, tapi di sampingnya ditambahkan kata-kata Abdul, bagus, dan sebaik-baik nama Abdul Rahman. Ini adalah hamba Allah sang pemurah. Jadi ada nama-nama yang akan kita sebutkan di sini khusus milik Allah, dan ada yang nama-nama makhluk juga boleh terkadang menamakan diri dengannya. Bahkan Allah menamakan sebagian makhluknya dengan nama-nama tersebut. Al-awwal, yang pertama, ma kana min asma'illahi 'alaman mukhtassan bih. Dari nama-nama Allah yang khusus baginya semata, Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi Allah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalafdzil jalalah, contohnya adalah lafaz jalalah Allah. Allah itu disebut dengan nama lafzul jalalah. Ya, lafaz yang sangat mulia Allah. Ya, dan semua nama-nama lain menjelaskan Allah ini. Semua nama-nama lain menjelaskan Allah ini. Apapun nama setelahnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semuanya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, maka disebut dengan nama lafzul jalalah. Dan tidak ada makhluk dimanapun, di makhluk di dunia ini tak pernah ada yang berani menamakan yakni dirinya Allah. Tak ada. Tidak ada. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tak ada orang yang nekat memberikan nama anaknya dengan nama Allah. Tak ada. Dari golongan manusia maupun jin pun tak ada. Subhanallah. Pernahkah antum mendengar orang punya nama Allah? Kalau Abdullah itu memang dianjurkan, Abdullah. Tapi Allah, siapa namamu? Allah, tak pernah ada. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, bahkan jin itu terkadang nekat menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi bukan Allah. Ya, dia berani mengatakan aku Rabbukum, aku ini Tuhanmu, Rabbuka. Ya, tapi andai kata antum mengatakan sumpah engkau adalah Allah, tak berani dia, terbakar. Ya, tengoklah Fir'aun, dia mengatakan ana Rabbukum al-a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, Rabbukum, tapi untuk Allah tak berani. Tak berani Fir'aun mengatakan saya ini Allah, tak berani. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya lafzul jalalah. Ar-Rahman, ya, itu adalah nama-nama khusus hanya milik Allah. Maka tak boleh orang menamakan dirinya Ar-Rahman. Al-Khaliq, Tuhan sang pencipta, pun tak boleh. Ya. Al-Bari'u, Tuhan, ya, yang membentuk makhluk yang sempurna, tak mungkin padanya ada dapat cacat. Al-Bari atau ada Al-Bari'u, ada Al-Bari. Ya. Al-Qayyum, demikian juga Al-Qayyum, Tuhan yang maha hidup sendiri. Karena seluruh makhluk hidupnya dengan Allah, dia sendiri berdiri, hidup, tegak. Al-Qayyum tegak sendiri. Al-Qayyum yang tegak sendiri. Adapun semua makhluk tegak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qayyum ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh-contohnya. Bahwasanya nama-nama ini tak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu tasmiyatu ghairi bih, tak boleh selain Allah menamakan dirinya dengan nama-nama ini. Li'anna musammahu muayyan, karena semua yang dimaksudkan dengan nama-nama ini tertuju kepada Allah yang telah tertentu. La yaqbalu syarikah atau syirkah, tidak menerima adanya, ya,
Asyarikah, kongsi dengan yang lain-lain, hanya milik Allah sendiri semata. Fallahu, maka nama Allah maknanya dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Tak boleh makhluk dialamatkan kepadanya ibadah, karena ibadah hanya milik Allah semata. Maka orang yang berdoa, ya Abdul Qadir Jilani, ya Rasulullah, ya Hasan, ya Husain, penuhi hajat kami, ini orang yang berdoa tapi salah alamat, salah tujuan. Kalau salah alamat tak sampai. Kalau antum kirim surat tapi salah alamatnya enggak sampai. Demikian juga kasihan tuh orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, doa yang salah alamat. Kasihan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, salah alamat. Subhanallah. Ya, semuanya tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Baik dalam bentuk syirik besar, ya contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah, salah alamat, atau pada syirik kecil. Salatnya karena mertua, salatnya karena manusia, karena ingin dipuji, ini salah alamat. Tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, maka dialah Allah pemilik ibadah, dan wal ubudiyah, penghambaan seluruh hamba hanya boleh diberikan kepadanya semata. Ala khalqi ajma'in, atas seluruh makhluknya. War Rahman, nama Allah Rahman yadullu ala kamali rahmatillah, menunjukkan luasnya rahmat Allah, sempurnanya rahmat Allah, allati wasi'at kulla syai'in, yang mana rahmatnya tersebut meliputi segala sesuatu. Makanya tak boleh disebutkan nama orang Ar-Rahman. Kenapa? Tak akan ada orang memiliki rahmat yang sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segalanya. Subhanallah, kepada makhluknya semua ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk yang mati kelaparan. Subhanallah, semuanya Allah tunjukkan bagi mereka masing-masing rezekinya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada makhluk di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia tahu di mana rezeki masing-masing. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang-orang cacat pun semua rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tanggung. Allahu Akbar. Ya, ada sebagian binatang bahkan ya, ukayin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha. Sebagian daripada makhluk dia tak mampu mencari rezeki, tapi Allah yang memberikan kepadanya rezeki. Subhanallah. Ya, ada saja cara bagaimana Allah memberikan rezeki kepada manusia. Ini bagian daripada rahmat Allah yang luas meliputi segalanya. Bahkan orang-orang kafir semua dapat rahmat ini, tak ada beda. Ya, karena itulah ini tak layak nama Ar-Rahman kecuali hanya dibentukkan kepada Allah, karena begitu luasnya rahmatnya meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Ya, untuk burung-burung di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dititipkan. Ya, untuk makhluk semuanya. Ya, untuk tumbuh-tumbuhan di sana ada Allah titipkan rahmatnya. Dengan rahmat inilah semua tumbuh sesuai dengan apa Allah telah tentukan, takdirkan. Allahu Akbar. Ya, sebagian binatang itu bermanfaat bagi sebagian binatang lainnya. Ya, lihatlah kadang-kadang kerbau-kerbau itu subhanallah, di atas punggungnya ada burung-burung. Ya, burung-burung itu membersihkan kutu-kutu yang ada pada kerbau tersebut. Ya, subhanallah, saling mengambil manfaat satu sama lain. Ya, demikianlah Allah tentukan semuanya. Kalau antum masuk ke dalam lautan, ada ya binatang-binatang itu yang satu ya menjadi pekerja bagi yang lain. Kalau antum lihat ya, di laut itu ada binatang yang dia tukang melubangi terus, sampingnya ada ikan. Ya, sejenis kepiting itu melubang, sampingnya ikan. Ikan itu yang menjadi mandornya. Lubangi kepiting terus untuk ikan itu. Subhanallah. Tak percaya antum? Pergilah nanti tengok. Subhanallah. Ya. Ini semua menunjukkan luasnya rahmat Allah. Karena itu tak layak ada orang berani menamakan dirinya Ar-Rahman. Emangnya kau Ar-Rahman? Subhanallah. Ya, tapi Allah dialah yang layak menyandang nama Ar-Rahman, karena rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikathrati istimali, karena banyaknya pemakaian kata-kata ini, maka dia sara alaman, menjadi nama paten milik Allah semata. Bil ghalabati alaihi subhanahu mukhtassan bih. Nama paten hanya untuk Allah semata, tak boleh yang lainnya. Karena itulah Nabi mengingkari Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu membuat namanya Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Ya. Maka Nabi mengatakan dia bukan Rahmanul Yamamah, tapi dia Musailamah al-Kadzdzab.
maka yang menempel selama-lamanya adalah gelar yang disandangkan Nabi kepadanya. Bahaya kalau orang saleh memberikan gelar. Nempel sepanjang zaman, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Subhanallah. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham, bagus. Ya, disandangkan Nabi namanya dengan Abu Jahlin, sepanjang masa tak pernah hilang. Jadilah dia Abu Jahal. Subhanallah. Wal Khaliqu, di antara nama Allah Al-Khaliq, maknanya adalah man yujidu syai'a ala ghairi mithalin sabiq, yang menciptakan sesuatu tak pernah diciptakan sebelumnya. Itulah makna Khaliq. Dan itu hanya Allah SWT. Tak ada dari ada. Adapun manusia, kalaupun dikatakan mencipta dari sesuatu yang ada, tak mungkin manusia dapat menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Semuanya ada. Karena apapun dibuat manusia ada bahannya. Orang buat mebel, ya, apakah langsung simsalabim menjadi mebel? Tidak mungkin. Tapi dari bahan-bahan yang telah ada, dari kayu-kayu dirubahnya lah, dari bambu, dari rotan, jadilah dia mebel. Semua dari ada, hanya merubah saja. Manusia hanya merubah sesuatu kepada yang lain, bukan mengadakan. Kadang-kadang manusia hebat, dikawin-kawinkannya binatang, jadi aneh-aneh muncul. Dikawin-kawinkannya tumbuh-tumbuhan, ya. Jambu ini dengan jambu itu dikawinkannya. Subhanallah, muncullah ya yang baru. Ya, subhanallah. Ini semuanya yang diciptakan manusia bukanlah menciptakan dari tak ada. Semuanya ada, hanya merubah-rubah bentuk saja, berkreasi. Subhanallah. Ya. Adapun Allah dari tak ada menjadi ada. Dalam dunia manusia itu hanya ada dalam sulap. Dalam sulap, ya, ecek-ecek. Tidak benar. Tapi Allah dari tak ada menjadi ada. Tengok orang sulap, tiba-tiba dari tangannya keluar burung, tak apa-apa. Tapi ini semuanya kecepatan tangan, menipu. Tapi orang senang ditipu, ketawa-ketawa orang ditipu, tepuk tangan orang ditipu. Subhanallah. Allah sempurna, dari tak ada menjadi ada. Wal bari'u al-bari, man yujidu syai'a bari'an minal aib, yang menciptakan sesuatu tanpa celah, tanpa cacat, sempurna, sesuai, indah. Subhanallah. Namanya Al-Bari. Adapun manusia menciptakan segala sesuatu, tak ada yang sempurna, pasti penuh dengan kekurangan. Ada kelemahan, ya. Namanya manusia, akalnya terbatas. Karena itulah kita melihat segala sesuatu ada, ya, kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru. Berubah-ubah bentuknya, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Dahulu kala asal muasal pesawat ini, ya, tentunya enggak langsung pesawat. Orang berjalan lambat laun akhirnya jadilah sepeda. Lambat laun berpikir, oh gimana supaya enggak capek dayung, jadilah mesin, jadilah sepeda motor. Lambat laun enak kayaknya naik kata dibuat ini 4 rodanya, jadilah mobil. Pelan-pelan lama-lama jadi pesawat. Subhanallah. Disempurnakan pesawat dahulu kala, ya, dengan segala macam keterbatasan kesederhanaannya, ya, lambat laun disempurnakan, begitulah manusia. Tapi Allah langsung sempurna ciptaan Allah Jalla wa Ala. Ya. Namanya Al-Bari, dialah Tuhan yang menciptakan makhluk dengan sempurna tanpa aib. Pas semuanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kodratnya. Aneh-aneh tapi pas. Subhanallah. Ya, untuk masing-masing makhluk itu pas. Kaki kita sempurna indah. Ya, kaki bebek pun sempurna indah. Kalau kadang-kadang kita pikirkan, ya Allah, entok itu besarnya badan, sebatang cuman kakinya. Subhanallah. Antum tengok belalangnya itu. Tengok kaki belalang. Maka saya kadang-kadang nengok orang-orang perempuan pakai celana ketat terlewat itu, lewat dia, saya pikir ini kayak belalang mereka ini. Subhanallah. Ya, sempurna semua Allah ciptakan. Yang lebih dahsyat lagi bahwasanya ada binatang-binatang kita terpikir kok bisa tidur semalaman entok angkat kaki satu, nggak turun darahnya. Subhanallah, antum tidur kaki satu udahlah mati kita. Lebih dahsyat lagi itu kalong. Tidur kok terbalik, nggak turun darah kalong tuh, ya. Nggak jatuh, cuma nempel di mana?
nempel di pepohonan. Allahu Akbar. Kalau siang hari tak mampu dia menatap matahari, tak berani keluar, tidur sepanjang siang, malam baru dia berkeliaran. Subhanallah. Semua sempurna. Ya, ada burung, ada kalong, kelelawar, sama-sama terbang, tapi Allah ciptakan perbedaan-perbedaan padanya. Subhanallah. Ya, ada juga yang punya sayap tapi tak terbang seperti ayam. Ada sayapnya tapi tak bisa terbang, hanya sekedar lompat-lompat saja. Tidak disempurnakan Allah sayapnya sebagaimana elang. Subhanallah. Yang panjang, yang besar. Entok pun demikian, bisa terbang, tapi tak ada entok terbang tinggi-tinggi. Semua sempurna. Inilah nama Allah Al-Bari. Nah, ya, yang menciptakan bari'an minal aib, ya, sesuatu yang tak ada padanya celah. Wa dzalika la yakunu illa minallahi wahdah, dan itu tak akan dapat kecuali dari Allah semata. Fala yusamma bi illallah ta'ala, maka tak boleh dinamakan orang Al-Bari, hanya Allah semata yang boleh. Contohnya nama Al-Qayyum, Al-Mustaghni bi nafsi an ghairihi. Dialah Tuhan yang berdiri sendiri, tak butuh kepada apapun juga. Al-Muftaqir ilaihi kullu man siwa, tapi sebaliknya seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Kita bisa berdiri semua karena Allah. Burung bisa terbang karena Allah, ikan bisa berenang karena Allah. Semuanya bergantung dengan Allah, semua makhluk itu. Andai kata Allah berkuasa, dibuatnya kita tak bisa lagi berdiri. Ya, diberikannya kepada kita halangan, diberikannya kepada kita berbagai macam penyakit. Subhanallah, cacat, tak bisa berdiri. Ya, asam urat, tak bisa berdiri. Diberikannya stroke, tak bisa berdiri. Semua kita butuh kepada Allah, dan kita semua bisa berdiri, bisa tegak, berjalan. Semua makhluk itu dengan Allah Jalla wa'ala. Karena itulah ta'ala yang namanya kecuali hanya untuk Allah. Al-Qayyum, Al-Mustaghni bi nafsi an ghairihi, Al-Muftaqir ilaihi kullu man siwah. Dialah Tuhan yang maha, ia berdiri sendiri, tak butuh kepada seluruh makhluk, semua makhluk butuh kepadanya. Wa dzalika mukhtassun billah, dan itu khusus hanya milik Allah SWT. فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. Maka jenis-jenis ini, kata Syekh, hanyalah merupakan nama-nama milik Allah, tak boleh dinamakan makhluk lain dengannya. Tsani, yang kedua, maka namanya asma, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala lahu ma'nan kulliyun. Lahu ma'nan kulliyun tatafawatu fi afraduh. Nama-nama ini memiliki makna, ya, yang utuh, tetapi keutuhan itu pun bertingkat-tingkat. Tatafawatu fihi afraduh, ya, bertingkat-tingkat, yang satu lebih daripada yang lain. Ya, kal maliki, di antaranya adalah al-malik, raja. Ya, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagian makhluk menyandang nama ini. Ya, tapi tentunya bertingkat-tingkat. Takkan sama antara sebagian raja dengan raja lainnya. Ada yang raja memiliki kekuasaan yang luas, ada raja memiliki kekuasaan yang kecil, ada raja hanya dalam namanya raja Gu. Raja juga dia, tapi tak memiliki kekuasaan, hanya ada pada nama. Siapa namamu? Raja. Raja apa? Gu. Subhanallah. Ya, inilah berserikat pada raja ini nama banyak makhluk. Ya, Allah pun memiliki nama ini, makhluk pun memiliki nama ini. Ya, tapi bertingkat-tingkat. Kal maliki wal aziz, perkasa. Ya, sebagian makhluk juga memiliki keperkasaan, tapi sebagian makhluk lebih dahsyat kekuasaannya, keperkasaannya dibandingkan makhluk lainnya. Wal jabbar, ya, al-jabbar adalah makhluk yang sombong, itu pun bertingkat-tingkat. Ya, sebagian sombong, sebagian lebih sombong lagi. Ya, al-mutakabbir, ya, mirip-mirip antara al-jabbar dan mutakabbir. Ya, fa yajuzu tasmiyatu ghairi biha, maka nama-nama semacam ini terkadang, ya, disandang oleh makhluk-makhluk lainnya. Faqad sammallahu nafsahu bihadzal asma', Allah telah menamakan dirinya dengan nama-nama ini, dengan nama Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Ya, dalam surat, yakni Tahrim, dalam surat Al-Hasyr, disebutkan nama-nama ini. Wa samma ba'd ibadihi biha, terkadang Allah menyebutkan sebagian hamba-hambanya
dengan nama-nama ini pula, kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf, qalatim ra'atul aziz, berkatalah istri Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Al-Aziz adalah menteri, ya, menteri raja Mesir yang memiliki kekuasaan. Al-Aziz yang memiliki kemuliaan. Maka Allah menamakan, ya, makhluknya istri, suami daripada istrinya ini yang menggoda Yusuf dengan nama Al-Aziz. Wa qawlihi, juga firman Allah tabaraka taala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mensegel, menutup mati hati setiap orang-orang yang memiliki mutakabbir, ya, orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, jabbar, lagi pongah. Allah kunci mati, Allah segel, tak diberi hidayah, tak diberi petunjuk, dan ini adalah, ya, hal yang membahayakan. Apa itu bahayanya? Allah segel setiap orang yang memiliki sifat sombong, sifat pongah. Allah kunci mati hatinya, tak mau menerima hidayah. Lihatlah para raja-raja Namrud, Fir'aun, Haman. Lihatlah orang-orang kaya sebagaimana Qarun, semuanya Allah kunci mati hatinya karena adanya kesombongan ini, ya. Wala yalzamu min dzalika tamathul, meskipun nama ini ada di sandang Allah, juga nama-nama ini ada di sandang makhluk, tapi tak akan dapat disamakan antara Allah dan makhluk tersebut walaupun memiliki nama yang sama, ya. Tak mengapa orang punya nama Malik, sini namanya Malik, situ Malik, situ Malik, tapi antara tiga Malik tersebut berbeda-beda walaupun namanya sama. Ini Malik benar-benar raja, ya, ini Malik hanya namanya saja Malik, ini Malik kerajaannya kecil, berbeda-beda. Boleh saja. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu min dzalika tamathul, taklah harus sama hakikat antara nama-nama yang disandang Allah juga disandang makhluk, tak sama. Meskipun nama-namanya sama, tapi hakikatnya tak akan mungkin dapat disamakan. Ya, li'anna al-idhafata taqtadi takhsis, karena namanya idhafah ini disandarkan kepada sesuatu menunjukkan kekhususan sesuatu tersebut. Ya, jika dikatakan ini mobil ustaz, kekhususan bahwa mobil ini adalah mobil ustaz, bukan mobil yang lain. Jika dikatakan ini mobil si fulan, ya, setiap sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu lain menunjukkan kekhususannya, ikhtisas. Kalau dikatakan ini pintu masjid, babul masjid, maka ini kekhususan bahwa pintu ini pintu milik masjid, tak sama dengan pintu kelas. Ya, segala sesuatu yang disandarkan dia itu, ya, menjadi kekhususan bagi apa yang disandarkan. Ya, ketika nama-nama Al-Aziz disandarkan kepada Allah, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, "Fama yudhafu ila Allah minha yakhussuhu." Maka apapun nama-nama ini yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini nama khusus untuk Allah. Wa yaliqu bihi subhanahu, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa bi jalalihi wa kamalihi, ya, yang layak dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhafu minha ilal makhluk, tapi yang disandarkan kepada makhluk, fa ala ma'nan khasin yaliqu bil makhluk, akan sesuai pula dengan nama tersebut merupakan kekhususan makhluk. Ya, sama nama kaki, ya, tapi kaki meja tak sama dengan kaki manusia, ya. Karena meja ini membuat khusus kaki ini disandarkan kepada meja. Ini kaki meja, tak sama dengan kaki manusia. Kaki burung tak sama dengan kaki misalnya kaki lembu. Walaupun semuanya kaki, maka semuanya itu, ya, penyebutan nama-nama ini jika disandarkan kepada sesuatu perkara, itu menunjukkan kekhususan nama-nama itu adalah yang sesuai milik bagi apa yang disandarkan kepadanya, ya. Maka jangan disamakan. Sebagian orang-orang ahlul kalam dalam bab sifat, mereka sangat anti ketika disebutkan nama-nama, ketika disebutkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tabaraka taala. Kenapa orang-orang ahlul kalam, ya, menolak sifat-sifat Allah sebagaimana Jahmiyah? Karena mereka khawatir jika disebutkan sifat ini ada juga pada makhluk berarti sama, ya. Contohnya sifat tangan. Kata mereka, Allah punya tangan? Tak mungkin. Berarti sama Allah dengan makhluk. Makhluk pun punya tangan. Berarti ini bukan tangan, pasti bukan tangan. Cari makna lain. Bukanlah. Ini kayaknya maknanya kekuasaan Allah. Dari sanalah mereka kena. Dari sanalah mereka tertipu.
Ya, ini kelompok yang menolak sifat-sifat Allah yang paling jelas adalah kelompok yang namanya Mu'tazilah. Subhanallah, sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagian mereka tolak. Ya, ada yang menolak sampai nama-nama pun mereka tolak. Ya, pada hakikatnya Ahlul Kalam, nama-nama Allah pun mereka terima, ya, tapi mereka terima nama-nama tersebut tanpa di baliknya terkandung sifat. Subhanallah, hanya nama-nama belaka. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Ahlul Kalam. Ya, banyak nama-nama Allah. Ya, Maturidiyah maupun Asy'ariyah, mereka menganggap nama-nama Allah adalah a'lamun mahdhun, nama-nama belaka. Karena itulah sebagian daripada mutakallimin, Maturidiyah maupun Asy'ariyah hanya menetapkan sedikit sifat. Nama-nama yang banyak ini kata mereka nama belaka. Kenapa ditetapkan sebagian sifat ini? Ini yang wajib bagi Allah. Kalau enggak, Allah enggak menjadi Allah. Contohnya, mereka tetapkan nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir. Kata mereka, ini sifat wajib, di balik nama ini harus ada sifat. Tak mungkin Allah pencipta alam semesta tak memiliki nama As-Sami yang tak memiliki sifat mendengar. Pasti Allah memiliki sifat mendengar. Ya. Jadi intinya mereka menetapkan ini sesuai dengan logika mereka. Adapun yang lain mereka tolak karena tak sesuai dengan logika mereka. Tak pernah ada dalam sifat yang kita pelajari dahulu kala dalam akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah ada sifat Allah bernama Rahmat, tak ada. Padahal Al-Quran banyak menyebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan dalam bentuk sifat. Wa huwal ghafuru dzur rahmah, dialah Tuhan yang Maha Pengampun, dzur rahmah, memiliki sifat rahmat. Karena kata mereka mustahil Allah memiliki sifat rahmat. Rahmat itu hanya untuk manusia. Iba dia karena sesuatu. Ya, akhirnya lembut hatinya karena melihat sesuatu. Allah enggak layak disifati dengan rahmat. Karena itulah mereka menolak ya berbagai macam sifat-sifat daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencintai. Kata mereka, ini semua kiasan. Masa Allah mencintai? Enggak layak Allah mencintai. Padahal Quran bertaburan menunjukkan Allah mencintai sebagian hamba-hambanya. Subhanallah. Ya. Intinya mereka menolak ini semua. Ya. Karena takut menyekutukan Allah. Padahal dikatakan oleh Syekh, kesamaan nama itu tidaklah mengharuskan sama hakikat, tapi akan sesuai dengan apa disandarkan. Antara contohnya adalah sifat tangan. Tangan burung tak akan sama dengan tangan binatang lainnya. Ya, maka demikian juga dengan sifat-sifat Allah. Tangan Allah tak akan sama dengan tangan makhluk. Ya, karena penyandarannya berbeda. Tangan Allah, tangan makhluk, tangan meja, dan seterusnya berbeda-beda. Ya, fahadha shawabul qaul fi hadhil mas'alah. Inilah perkataan yang benar dalam bab ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wal hasil, intinya, kesimpulannya, anna min asma'i ta'ala ma yusamma anna min asma'i ta'ala ma yusamma bi ghairihi. Ada nama-nama tersebut yang dinamakan orang yakni selain daripada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa minha ma la yusamma bi ghairuhu. Dan ada nama-nama yang tidak diberikan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bismillah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Nama-nama ini khusus hanya untuk Allah. Seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Al-Khaliq, nama Ar-Razzaq dan sejenisnya yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Wa mimma yultahiqu bihadza, dan yang diikutkan dalam bab ini annal wajibut tujaha asma'illahi, yang wajib kita lakukan terhadap nama-nama Allah adalah ihtiramuha. Kita wajib memuliakan nama-nama ini, menghormatinya, wa mura'atul adabi nahwiha. Ya, wa mura'atul adabi ya nahwuha. Kita wajib berupaya untuk ya menjaga adab terhadap nama-nama tersebut. Wa min hadzal ihtiram, di antara bentuk memuliakan nama Allah, an la yusammi ahadun ya an la yusamma ahadun bismin fihi naw'u musyarakatan lillahi fi asma'i. Jangan pernah ada diberi nama makhluk yang nama tersebut ya bersekutu padanya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya. Contohnya adalah kaqadil qudat. Tak boleh kita beri gelar seseorang hakim ya dengan gelar qadil qudatu. Ya, artinya adalah ya hakim bagi segala macam hakim, atau malikul muluk, raja bagi segala macam raja, atau istilah kita raja di raja, tak boleh. Karena raja di raja hanya Allah.
Hakim dari segala macam hakim hanya Allah. Ya, tak boleh. Wa hakimul hukam, qadil qudat, ya, malikul muluk, hakimul hukam. Ini semua tak boleh, gelar-gelar ini diberikan kepada makhluk, tak layak. Karena hakim dari segala macam hakim yang adil adalah Allah. Raja daripada segala macam raja adalah Allah. Qadhi daripada segala macam qadhi adalah Allah. Dan yang lain-lainnya yang seperti ini tak boleh. Hifdzan lit tauhid, menjaga nilai tauhid agar jangan sampai dibesarkan makhluk pada porsi yang tak layak baginya menyandang. Dahulu kala ada orang-orang yang memberikan gelar raja di raja. Mereka sebut dengan bahasa Persianya Syahin Syah. Raja di raja, Syahin Syah. Kata Syah itu dari bahasa Persia. Banyak orang punya nama ujungnya Syah. Ya, Fulan Syah, Ardian Syah. Ya, macam-macam. Ya, Syah itu secara bahasa Persia artinya raja. Dahulu kala raja-raja Persia memberi gelar dirinya dengan nama Syahin Syah, raja di raja. Dalam bahasa Arabnya Malikul Amlak atau Qadil Qudat, dilarang. Ini berlebihan, gulu. Memangnya dia raja di raja. Masih banyak raja-raja lain. Ya, untuk menjaga tauhid, wasyanatan li janabi asma'illahi wa sifati, menjaga nama-nama Allah, ya, kehormatan nama-nama Allah sifat-sifatnya, wa daf'an li wasail syirki wa saddan li manafidhi, dalam rangka menahan segala macam sarana menuju kesyirikan, yang menutup semua celah-celah kepadanya. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna akhna ismin, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun tasamma malikul amlak, seorang laki-laki yang menamakan dirinya dengan nama raja di raja. Zada Musliman wa fi riwayatihi, Imam Muslim menambahkan riwayatnya, la malika illallah azza wajalla, tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah SWT semata. Nah, dalam Sunan Abu Daud dan lain-lainnya ada seseorang bernama Abu Shuraih radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, annahu kana yukanna Abul Hakam, dahulu kala kunyahnya adalah Abul Hakam, ya, dan ini juga kunyahnya Abu Jahal, Abul Hakam, orang-orang Quraisy menyebutnya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi bertanya kepadanya, ya, maka Nabi berkata kepadanya, innallaha wal hakam, hakam itu hanyalah Allah semata, tak layak kau sandang nama al-hakam itu. Wa ilaihi hukmu, dan segala macam keputusan itu yang adil seadilnya kembali kepada Allah. Faqala, berkata Abu Shuraih ini, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni, dahulu kala setiap kali berselisih kaumku mereka datang kepadaku, fa hakamtu bainahum, aku menghukumi antara mereka dengan adil. Faradhiya kilal fariqain, semuanya rela dengan keputusanku. Ya, akhirnya itulah mereka memberiku gelar Abul Hakam. Faqala ma ahsana hadha, ma ahsana hadha, ma ta'ajjub, ya, ma ahsana hadha, alangkah bagusnya apa yang kau lakukan ini. Fama laka minal walad, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia atas perbuatannya, tapi namanya, kunyahnya berlebihan. Nabi ya suruh rubah. Fama laka minal walad, siapa saja anak-anakmu? Qala Shuraih, ya, anakku Shuraih. Ya, wa Muslim wa Abdullah, ada namanya Shuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Qala faman akbaruhum, maka ditanyakan ketika itu, siapa yang paling besar? Qala Shuraih, maka beliau mengatakan yang paling besar Shuraih. Fa anta Abu Shuraihin, berarti engkau Abu Shuraih. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila taghyiri kunyatihi, Nabi menyarankan dia merubah kunyahnya, lil adab, agar dia lebih beradab lagi bersama Allah, fi haqqi asma'illah, dalam rangka memuliakan nama-nama Allah. Walau lam tuqsad al-musyarakah, walaupun tak dimaksudkan, ya, orang yang beri nama tersebut menyamakan itu dengan Allah, tapi untuk menjaga adab.